ini bukan buat gue nih. Bukan ini bukan buat gue. Tuh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Halo lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini saya mau ngebahas transmisi matic yang ngejeduk itu seperti apa sih. Dan pertolongan pertama yang lo bisa lakukan itu apa yang tidak langsung dan harus bongkar transmisi ya. Karena kan kita tahu nih bongkar transmisi itu ya cukup ribet dan cukup ekspensif. Jadi kalau mobil lo ngejeduk yang dari tiba-tiba lu pakai normal tiba-tiba kemudian ngejeduk itu pertolongan pertamanya apa sih gitu loh. Nah, ngejeduk itu biasanya kan either si oli maticnya itu terlambat masuk atau ada solenoidnya yang rusak. Nah, kalau solenoid yang rusak, udah itu lo nggak bisa apa-apain bro. Itu solenoidnya dicari yang mana yang rusak ya diganti gitu kan. Nah, ngejeduk itu bisa jadi dari netral ke mundur atau dari netral ke drive atau di drive cuman ganti giginya. Jadi kayak misalkan perpindahan dari gigi 1 ke 2 ngejeduk, atau 2 ke 3 ngejeduk, atau 3 ke 4 ngejeduk gitu loh. Atau turunnya dari 4 ke 3 ngejeduk, itu juga bisa. Nah, cuman hari ini gue mau kasih tahu ngejeduk itu gimana sih gitu loh. Bukannya ngejeduk kemudian ada bunyi jeduk gitu, itu enggak. Ketika misalkan lu ganti, transmisi ada bunyi ngejeduk, itu pasti overhaul gitu ya. Kalau ini ngejeduk itu, jadi mobil ini kenapa kita pilih, karena dia dari N ke D itu kadang-kadang dek gitu loh. Jadi most of the time dia smooth, cuman kadang-kadang doang dia agak ngejeduk gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah kita mau nanti habis ini kita kasih tahu nih ngejeduknya kayak apa, kemudian kita ganti oli transmisinya, filter oli transmisinya kita ganti, dan kemudian gua kasih aditif juga, nano aditif kita supaya si transmisi itu tidak ngejeduk lagi, oke? Nah, kalau ngejeduk nih dari ini kan N ya, dari N ke D nih, lu bisa rasakan, nah tuh, dia agak ngejeduk dikit ya, jadi tidak smooth. Tuh GoPro-nya sampai jatuh kan. Nah, bagus tuh. Karena kenapa GoPro-nya sampai jatuh tuh? Emang iya. Jadi dia kadang-kadang yang ngejeduknya ya. Nggak selalu, nggak always, tapi kadang-kadang. Jadi misalnya nih, gue contohin lagi ya. Tuh, itu kan nggak lah ya, nggak terlalu. Ya kan, ini gue netralin lagi. Tuh. Jadi kadang ngejeduk, kadang nggak. Mundurnya nggak tuh, smooth-smooth aja kan. Tapi majunya tuh ngejeduk dikit. Nah, intinya itu yang ngejeduk ya. Jadi ketika dari N ke D itu masuknya agak sedikit terganggu lah gitu ya. Jadi tidak smooth seperti yang seharusnya. Nah, bisa jadi sering, bisa jadi juga kadang-kadang. Nah, tuh ngejeduknya tuh. Nah, itu gitu loh. Itu yang akan kita lakukan adalah kita kuras dulu oli transmisinya, kita buang semua. Kita ganti filter olinya, kita isi oli transmisi 9 circle yang baru, kemudian kita isi juga aditif nano JV Nano, dan kemudian nanti kita bandingkan lagi ya. Tuh mundurnya enggak kan? Smooth mundurnya ya kan? Masuk ke N-nya nih. Nah, itu yang akan kita coba ya. Oke, yuk kita lihat dulu prosesnya. Oke, transmisi kalau dilihat ini kan Avanza ya, Avanza 2009. Nah, ini yang depan ini untuk counterpan oli, yang belakang lah, yang ini yang namanya counterpan transmisi. Kenapa? Karena posisi mesinnya Avanza tuh dari depan ke belakang. Lurusnya begini. Kalau mesinnya Honda biasanya begini nih. Sebelah situ engine, sebelah sini transmisi. Nah, pokoknya intinya lu telusurin, kalau lu mau lihat, lu telusurin dulu yang dari engine. Nah, biasanya yang tepat di bawah blok engine itu counterpannya untuk oli mesin. Untuk oli transmisi pasti bawah transmisinya, jadi nggak mungkin kebalik ya. Nah, kalau lu sanksi, lu buka, lu lihat olinya, biasanya olinya warnanya
merah, ya kan? Kalau oli mesin ya warnanya hitam, nggak mungkin oli mesin warna merah. Pas ya, cetek ya. Ini olinya kita buang dulu, oli transmisinya, supaya kita bisa lihat nih olinya seberapa parah. Ini sih nggak parah sih olinya sih, karena cuma nanti kita lihat ya di bak ya. Cuman dari warnanya sih bukan terlambat ganti oli gara-garanya. Kalau terlambat ganti oli kan ini hangus nih. Cuman ini memang sudah lebih hitam, tapi tidak hitam banget. Oke, habis dibuka kalternya, ini namanya filter oli transmisi. Itu nyedotnya dari situ tuh, ada lubangnya kan? Nah, di belakangnya itu filternya. Ini solenoidnya, tuh 1, 2, 3, ada lagi sih di belakang dan di dalam. Itu solenoidnya, ini filternya ya. Nah, yang gua bilang filter itu ini, nah makanya ini yang diganti. Ini biarin dulu, netes dulu. Nah, kalau lo mau lihat konstruksi coulter pan-nya, ini itu magnet. Nih ya. Original kan dari tempat dia kan, magnet. Makanya kenapa magneto kita ciptakan. Karena kenapa? Ini udah pasti ada gram-gramnya nih. Nah, bersihnya begitu tuh gram-gramnya tuh. Jadi si manufacturer pun sendiri pun mereka menyadari bahwa ketika namanya transmisi ini berjalan ya kan, lu mau ganti oli kayak gimana pun, gram besi tetap akan ada. Olinya makin bagus, lu makin sering ganti oli, ini akan terminimalisir, tapi gram besi akan tetap ada. Makanya mereka sendiri sama mereka dikasih magnet. Nah, magnet tuh lu bisa taruh sini juga 2-3 biji. Yang penting kan satu, semua gramnya kesedot di situ ya, atau si gram itu nggak balik lagi ngalirnya ke atas. Karena kalau si gram itu balik ngalir ke atas lagi, ya gawat banget bro. Tuh, jadinya bersih tuh. Nih kotorannya nih. Gue balikin lagi ya. Tuh di situ ya. Nah ini nanti satu coulter kita cuci, karet gasketnya kita ganti supaya bersih lagi semua. Panas? Enggak sih, enggak seberapa. Gue lupa aja dia bisa keluar dari samping. Copot jam kali ya. Military grade. Military grade look. Soalnya gue nggak bisa ya pakai jam. Oh ya, kan ada yang nanya, kok teknisi jamnya apa? Oke, teman-teman gue di luar negeri para teknisi profesional jamnya either G-Shock atau Luminox. Kenapa? Dua-duanya jamnya tahan banting, tahan chemical, tahan oli, tahan panas, tahan kepentok-pentok. Kalau lu drivernya atau lu coachnya, oke, lu pakai Tech Hour ya kan, lu pakai Seiko itu bagus. Tapi kalau lu teknisinya, kayaknya pakainya Luminox atau G-Shock aja karena dia tahan banting. Nah, lu kalau lihat nih, ini dipstick nih, tangkinya dipstick nih. Nah, tuh ada lubangnya kan 2 kan? Nah, kira-kira lubang 2 itu kan dia ngerendam sampai situ tuh. Lu udah bisa kira-kira lah ya, lu zoom. Nah, ini dipstick kan nih. Nah, tuh kira-kira lubang 2 masuknya di situ tuh. Nah, ini dipsticknya nih. Makanya ketika dia kerendam oli, kerendamnya sampai situ. Jangan kebanyakan, karena nanti kebanyakan jadi lemot. Kedikitan juga nggak boleh, nanti jadi berat juga. Nah, filter oli transmisi tuh ini nih. Dia nyedotnya dari sini ke atas. Nah, ini lebih baik diganti setiap lu ganti oli transmisinya. Ini kayaknya tetes-tetesnya udah mulai berakhir ya. Oke, harusnya sih ini no problem, tapi kita mau lihat warna olinya di bawah matahari ya. Meong. Di sana aja lo si meong. Nah nih, olinya angus, cuman nggak terlalu parah-parah amat.
mungkin itu salah satu penyebabnya dia ngejeduk juga, ya kan? Karena memang kita tidak suka oli transmisi itu ketika dia hangus itu daya licinnya itu beda. Maksudnya bukan hanya pelumasan ya, maksudnya dia daya flow rate-nya dia juga akan berbeda sih. Makanya ini kita ganti oli transmisinya dan kita akan ganti filter olinya. Nih ngebuka ini kayak ngebuka lingerie di malam pertama, kayak buka BH. Nih, original baru. Ini yang bekasnya. Nah, ini kita ganti, olinya kita isi baru, coulter pan-nya lagi dicuci. Kita lihat ya. Nah, ini kan originalnya udah ada magnetnya, ini udah dicuci, atau udah bersih, ya kan? Nah, namanya coulter di bawah akan rentan ke, kaget gua, akan rentan ke gasruk-gasruk, tenang aja. Tapi karena ini besinya cukup tebal, jadi untuk bocor sih tuh lu lihat jarang lah ya. Sampai yang penting lu kalau ke gasruk pelan-pelan, jangan lu hajar. Nah, ini magnet. Nah, magnetnya cuma begitu doang, bisa dibandingkan dengan ini. Gua aja kaget ya. Nah, ini magnet gua akan pasang karena memang gua mau pasang aja sih di situ sih, karena udah lihat kan tadi berapa banyak ram besinya yang tertangkap oleh si magnet, makanya mau gua tambahin. Nah, nambahinnya boleh di mana aja, yang penting ketika lu tutup dia tidak mengganggu si filter atau si solenoid itu. Makanya kan yang penting sih lu jauhan dari solenoid sih. Ini kan tadi solenoid ya. Nah, kita pasangnya di sini aja lah ya. Nah, kita tempel begini supaya si gram-gram besi itu dia nempelnya di sini. Oke. Ada ini bukan buat gue nih. Bukan ini bukan buat gue. Nih, kalau namanya gue disengin anak-anak begini, baut ditambahin satu aja, mikir kan lu nih gimana. Kalau bisa sama teknisi gitu, jangan lu kurangin bautnya, lu tambah gitu kan. Bingung dia, gimana mikir gitu. Bagi yang nggak tahu, kalau mau ngisi oli transmisi yang gampang, lu isi dari dipstick aja, nggak usah aneh-aneh. Dipsticknya lu cabut, yang tadi gue bilang kan ujungnya kan, nah udah lu cabut, lu colok selang ke situ, tuang deh, beres. Nah, kita tambahin JPL Loop Nano aditif untuk transmisi supaya benar-benar kita tahu pasti, supaya ngejeduknya kita hilangin, oke? Jadi satu mobil bisa 2 botol, yang ini kita isi 2 botol. Oke, oli transmisi udah ganti, filternya udah ganti, ya kan? Kita lihat hasilnya apa. Olinya udah gue masukin 9 circle yang untuk mobil ini, jadi gear 4, ya kan? Kemudian nano oil aditifnya udah gue masukin 2 botol juga. Kita lihat what happen. Nah, ingat ya, di antara dipstick isinya harus pas ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, karena oli transmisi sensitif kalau misalkan lu isi kelebihan. Kayaknya soft deh. Jadi nggak usah bongkar solenoid lagi, nggak usah bongkar body valve lagi. Kayaknya sih soft sih. Tuh, udah maju kan mobilnya kan? Tuh. Tuh, maju mundur dia udah oke deh ya. Kita coba lagi. Nah, tuh. Kayaknya soft, jadi
Kalau misalkan lu orang pertolongan pertamanya, ketika lu masukin begini nyeduk, nah ini kan nggak nih sama sekali nih. Nah, pertolongan pertamanya salah satunya adalah yaitu ganti filter oli, ganti olinya, kasih aditif dulu. Kalau itu bisa, udah good, berarti kan ya udah lu pakai aja mobilnya gitu kan. Nah kalau misalkan masih nggak bisa juga, ya sorry nih, mau nggak mau bongkar gitu kan. Nah tapi baik lagi ya, banyak oli palsu di luar sana yang gua sendiri juga curiga ini mobil kena oli palsu gitu loh. Merahnya merah tapi dia udah hitam angus gitu loh, ngebawa gram-gram dari si transmisinya. Lu lihat sendiri kan tadi kan filter panel setelah kita bersihin, si magnetnya juga jadi kinclong ya kan. Dan ini juga gua tambahin magneto di dalamnya supaya nanti kalau misalkan ada gram-gramnya lagi yang jatuh atau turun ke bawah, gramnya ditangkap sama si magneto itu dan si magnetnya itu sendiri gitu loh. Ingat ya, lu mau nempelin magneto yang penting jangan mengganggu di si solenoid, karena si solenoid itu cara kerjanya juga magnet, jangan sampai dia mengganggu aja. Jadi jauh-jauh dari solenoid harusnya oke sih itu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.